Nah, ini lebih jauh nih Ustadz. Sekian banyak profesi lah dalam kehidupan ini. Kenapa kok poinnya di perdagangan itu? Kan tidak semua orang punya jiwa dagang juga kan Ustadz ya? Satu tempat yang paling banyak setannya itu adalah pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Buku Saku, sebuah program yang simpel, sederhana seperti halnya buku saku dengan pokok bahasan yang ringan, tetapi juga harapannya bermakna untuk kehidupan ini yang mudah diterapkan untuk kegiatan kita sehari-hari. Alhamdulillah hari ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Faroqi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya Ustadz. Alhamdulillah. Kemarin di episode sebelumnya kita sudah masuk pembahasan tentang perdagangan Ustadz. Ya. Ini saya nukil sedikit poin gitu bahwa di dalam Islam perdagangan itu adalah salah satu cara terbaik dalam mencari rezeki. Betul, ya. betul. Ini kita mulai dari situ dulu Ustadz, untuk nanti kita bisa bedah lebih jauh. Monggo, penjelasannya seperti apa? Ya, memang benar sekali apa yang disampaikan Pak Kris. Tapi sebelumnya, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih atas waktunya Pak Kris. Kita bisa ketemu kembali dalam acara Buku Saku ini, yang tadi Pak Kris sudah menyampaikan tentang sekilas perdagangan. Memang benar kita ulangi, perdagangan itu adalah satu hal yang luar biasa dalam Islam dan memang dibahas dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan baik ataupun jual beli, perdagangan, perniagaan, dan Allah haramkan riba. Bahkan ada satu hadis yang memberikan satu keterangan, wawalam misawab antara sahih dan tidaknya, tapi banyak disampaikan oleh kiai-kiai kita, oleh ustaz-ustaz kita, bahkan 90% dari rezeki yang Allah berikan itu adalah di perdagangan. Nah, lewat perdagangan. Bahkan selama, dalam hadis yang lain dikatakan, selama orang itu tidak curang ataupun jujur, Allah berikan keberkahan dalam perdagangan. Maka tadi, dari dua hadis tadi, keutamaan dalam perniagaan atau perdagangan itu satu jalan rezeki yang lebih banyak dibandingkan dengan jalan yang rezeki yang lain. Yang kedua, perdagangan adalah salah satu jalan keberkahan yang Allah berikan dengan syarat-syarat ketentuan terpenuhi. Nah, ini lebih jauh nih Ustadz. Sekian banyak profesi lah dalam kehidupan ini. Kenapa kok poinnya di perdagangan itu? Kan tidak semua orang punya jiwa dagang juga kan Ustadz ya? Ada juga yang isone kulaan tapi nggak bisa menjual gitu kan? Ada juga seperti itu. Kalau orang akhirnya mengacu pada hadis ini, berarti kan semua orang berbondong-bondong jadi pedagang. Ya gitu. Karena kan ada keutamaan di sana. Nah, ini gimana Ustadz? Kenapa kok pilihannya pada perdagangan poin banget gitu kayaknya? Kenapa poin banget kok di perdagangan bukan di pertanian dan sebagainya? Yang pertama, kalau kita ambil dari segi sejarah lah, kita lihat mayoritas dari para sahabat mereka lebih banyak berdagang. Maka itu salah satu di antara kehidupan para sahabat. Dan Nabi kita sendiri, beliau juga seorang saudagar, yang beliau kemudian menjadi istri beliau, Ibunda Khadijah kan, beliau kan berdagang milik beliau. Itu poin yang pertama. Maka kalau dilihat dari situ, Allah yang memberikan satu statement kepada beliau, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khairul quruni qarni, kata Rasulullah, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Zaman siapa? Yaitu zaman Rasulullah, berarti zaman para sahabat, yang mereka mayoritas adalah lebih banyak ya, sekalipun tidak semuanya, tapi lebih banyak sebagai saudagar-saudagar, pedagang-pedagang. Itu yang pertama. Kemudian
Kalau kembali kepada ayat tadi yang kita singgung sedikit ya, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Satu hal yang pekerjaan kayaknya hampir sama ya. Terkadang kalau tipis kita gitu ya? Iya, kita bahas tentang itu lebih dalam, nanti kadang-kadang beda akad saja bisa menjadi ini boleh, ini tidak boleh, atau ini dagang, ini riba. Di situ karena sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah halalkan satu pekerjaan yang halal di situ. Kenapa dengan halal itu Allah berikan keberkahan? Dari hal yang halal sekalipun bukan berarti yang lain tidak halal, pertanian tidak halal dan lain-lain tidak halal, enggak sih. Kemudian kalau kita lihat hari ini ya, perputaran uang yang paling cepat di perdagangan, Pak Kris. Ya, supaya kami ya, atau kita yang di Indonesia kan agraris ini, misalnya petani yang paling cepat kan sayur mayur. Ya sayur-sayuran agraris itu, ya. Nah, agraris itu secepat-cepat mereka ada hitungan bulannya, Pak. Ada hitungan bulannya. Tapi kalau mereka misalnya ya, satu sebagai petani, yang satu sebagai pedagang, sama-sama ya sayur ya, satu petani sayur, satu pedagang sayur, bisa jadi yang bukan bisa jadi, buktinya yang mereka dari nanam itu misalnya yang paling cepat itu 1 bulan baru mendapatkan untung, tapi pedagangan kemarin kulakan sekarang dijual sudah dapatkan untung. Jadi berbeda dengan petani yang harus nanam, harus ada waktu panen dan seterusnya ya. Jadi istilahnya itu uang cepat gitu ya. Uang cepat dapatnya cepat ya. Gitu ya. Lah tapi yang perlu digarisbawahi ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pedagang atau kita berdagang itu kan jadinya pedagang ya. Berusaha jadinya pengusaha gitu ya. Kalau kata bendanya begitu. Itu kan yang diharapkan itu adalah pedagang yang jujur begitu ya. Betul. Nah, itu penekanannya, ini korelasinya gimana Ustadz ini dengan bahwa di hadis itu bahwa berdagang itu adalah mencari usaha dan mencari rezeki yang baik, tapi di situ peluang-peluangnya untuk orang manipulasi itu banyak, besar. Ini kan sebuah kesiapan berdagang itu tidak hanya mempelajari ilmu dagang, ilmu ekonomi, tapi ada hal-hal lain. Itu gimana Ustadz? Ya, memang hikmah ya, kalau tadi ya, kenapa harus berdagang dan lain sebagainya. Ada beberapa hikmah yang di dalam perdagangan itu mungkin kita baru sadar ketika kita yang disampaikan Pak Kris tadi. Satu, sebenarnya dengan berdagang itu melatih mental, melatih kepribadian, dan tampak siapa sih orang-orang yang mereka benar-benar jujur, atau mereka yang memang benar-benar masih kurang jujur, kan bisa diketahui karena ada peluang-peluang, bener. Bukan cuma ada, besar. Besar peluangnya. Maka si lain dia juga melatih mental, si lain dia juga harus tahu fikihnya tentunya, mana sih yang boleh, mana yang tidak boleh, pedagang yang boleh tapi kurang berkah seperti apa dan lain sebagainya. Maka tidak cukup hanya orang itu, yang penting saya untung banyak, tanpa menghiraukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maka memang wa halallahul bai'a itu jual beli yang seperti apa yang dibolehkan, tentunya jual beli yang di situ tidak ada manipulasi, tidak ada kecurangan dan lain sebagainya. Iya, bisa aja kalau di level penyedia lah, petani gitu. Itu kan sudah ketika akan dilempar ke pasar, entah itu diambil tengkulak, entah dijual sendiri. Dengan adanya sayuran yang dioplos sudah dilabeli grade 1. Gitu. Itu kan itu nggak tahu, taruh di bawah gitu, misalnya kita akal-akalan seperti apa, malah dicampur kalau memang itu semacam itu. Berarti ini malah justru sebuah kenapa kok mungkin kalau sesuatu itu sesuatu kalau kita mendapatkannya dengan susah payah itu mungkin pahalanya besar atau manfaat yang kita dapat banyak, itu wajar. Jadi kayaknya berdagang ini ada sesuatu yang dia mulia, cuman juga untuk menjadi pedagang yang baiknya itu yang susah, yang harus kita persiapkan secara ilmu dagang, juga secara attitude, mungkin gitu ya Ustadz ya. Oke Ustadz. Terus kalau gini, saya pernah dengar nih Ustadz, kalau salah
dibenarkan, diluruskan gitu. Katanya pasar itu banyak setan ya Ustaz. Ini kaitannya sama berdagang ini gimana nih Ustaz? Betul. Itu memang hadis Rasulullah. Gimana Hadis Rasulullah tentang satu tempat yang paling banyak setannya itu adalah pasar. Pasar Dan ya. orang yang, kalau tidak salah ya saya ingat itu hadis itu bahasanya orang yang paling dilaknat. Bahasanya yang tidak disukai ya dilaknat itu adalah orang yang paling pertama kali masuk pasar dan terakhir masuk pasar, terlalu lama di pasar. Gitu. Satpam. Enggak juga ya. Juga. Gitu. Makanya ini satu pengalaman Pak. Gimana? Dulu sama teman itu ngobrol dan dia membuktikan gini. Kenapa kita masuk pasar ke ada doanya? Ya, ada doanya. Apa hikmah di situ? Teman itu iseng mencoba dan bisa membedakan ketika dia masuk pasar dengan membaca doa. Itu apa yang mau dia beli bisa dibeli, maksudnya bisa dibeli. Saya mau beli ABC, ya itu ABC yang dibeli. Ada listnya gitu ya, list belanja listnya, gitu ya. Itu sekalipun terbeli tidak gitu ya. tertulis itu dia ingat ya, saya mau tujuannya ini. Tapi kalau dia nyoba tidak berdoa, itu masuk pasar itu yang tadinya tidak ada keinginan, jadinya beli yang ini dan lain sebagainya. Nah itulah mungkin ya, karena memang yang namanya setan kan memang mereka menginginkan kepada syahwat, suatu kesenangan kan, bukan kebutuhan. Terkadang itu dari sisi pembeli ya? Iya, di sisi pembeli. Dari sisi penjual, pedagangnya belum pedagangnya, ya, belum dari sisi pembeli saja sudah seperti itu. Kemudian dari pedagang. Kebetulan ini saya juga punya teman juga sih, teman yang beliau beliau ini sering dimintai tolong untuk meruqyah. Maka mungkin dengan apa ini bicara pasar ya, dengan hal-hal yang tidak kasat mata kok itu dia kerasa, sekalipun mungkin tidak lihat ya. Karena itu, udah terlatih ya. Terlatih. Itu ternyata beliau merasakan, ternyata ada beberapa di pasar itu ada yang memang murni tadi yang kita bahas di awal ya, karena menjalankan syariat tanpa ini dan itu. Tapi ada beberapa pedagang yang kata beliau itu, di sana kok ternyata juga membawa jin dan lain sebagainya. Ya. Itulah mungkin tambahan setan-setannya di situ. Ya. Bukan dari luar dimasukin ke situ. Di situ ada yang bawa juga mungkin. Reunian jin. Ya. Ini kita bahas ini kayaknya daging ini Ustadz. Cuman nggak bisa di episode ini selesai. Jadi mungkin nanti kita bicara timbangan, kita bicara dan lain-lain ya Ustadz ya. Insya Allah di lain episode. Sepertinya di episode ini kita intronya tentang perdagangan cukup dulu ya Ustadz ya. Nanti insya Allah kita sambung di episode-episode mendatang. Ya demikianlah sedulur semua episode kali ini tentang episode 1 nih tentang perdagangan. Semoga memberi manfaat dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.